dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sharing kebenaran Tuhan tentang kita semua dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Kristus di muka bumi ini, yaitu kita adalah duta besarnya Kristus, duta besar dari sorga karena firman Tuhan yang mengatakannya. Nah, yang jadi permasalahan, jika pagi hari ini saudara-saudara mendengar kata duta besar, itu adalah utusan resmi dari satu negara. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran dan hati saudara-saudara jika Tuhan berfirman bahwa engkau adalah utusan-utusan Kristus? Bahwa engkau adalah wakil Kristus, bahwa engkau adalah pembawa hadirat Tuhan di muka bumi ini. Duta besar itu adalah seseorang yang menjadi utusan suatu negara sebagai perwakilan resmi yang ditempatkan di negara lain. Jadi seorang duta besar itu dia bukan menjadi duta di negaranya sendiri, tapi menjadi duta di tempat lain. Nah, seorang duta besar itu kita harus tahu ketika dia diutus, dia itu memakai seluruh fasilitas dari negara yang mengutusnya. Dan dia mempunyai kuasa ketika dia berada di negara lain. Rasul Paulus pagi hari ini mengingatkan kita akan identitas kita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bukankah sudah sepatutnya kita bersyukur betapa dahsyatnya kita? Hari demi hari saya menyampaikan bahwa kita raja, bahwa kita utusan-utusan Kristus, bahwa kita dipilih, bahwa kita diperlengkapi, bahwa kita telah diampuni, bahwa kita telah diurapi, bahwa Kristus hidup di dalam kita. Bukankah ini dahsyat? Bagaimana hati saudara pagi hari ini ketika mendengar bahwa kita ini sesungguhnya adalah utusan-utusan Kristus? Utusan-utusan Kristus itu harus mencerminkan Kristus dalam kehidupannya. 2 Korintus 5 ayat 20a. Silakan. Dua Korintus 5 ayat berapa, Bu? Maaf, 20a. A-nya aja. 20a. Iya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Amin. Amin. Ya, jelas firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ada banyak sebutan bagi kita orang percaya selain utusan-utusan Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Silakan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin. Ya, betapa kita bersyukur ya. Kita ini bukan penduduk bumi. Makanya Tuhan bilang, engkau bukan berasal dari dunia. Kita ini adalah duta kerajaan sorga yang ditempatkan Tuhan di muka bumi ini. Itu dulu harus kita terima. Bahwa saya ini adalah orang yang diutus Tuhan di bumi. Bahwa saya ini adalah orang yang membawa hadirat Tuhan. Kemanapun saya melangkah, Tuhan berfirman, saya adalah garam dan terang dunia. Ya, jadi ketika Tuhan menempatkan kita di satu kantor, ketika Tuhan menempatkan kita dalam keluarga, dalam saudara, ketika Tuhan menempatkan kita dalam masyarakat,
kita harus membawa kerajaan Allah yang sudah ada di dalam kita. Kita harus memberitakan Injil keselamatan atau kabar baik. Apa itu? Kita harus memberitakan siapa Yesus Kristus, ya. Nah, apa saja makna dan konsekuensi daripada status saudara-saudara dan saya sebagai duta Kristus? Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, Amin. ya. Jadi Tuhan pagi hari ini berfirman, bukan kita yang pilih Tuhan. Karena ketika kita masih hidup dalam dosa, dosanya bukan satu, tapi dosa yang banyak, Tuhan berinisiatif mengampuni kita. Dia ambil seluruh dosa kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Jadi itu udah nggak ada lagi, udah dipakukan di atas kayu salib. Bagaimana dengan penyakit kita? Sama. Bagaimana dengan kelemahan tubuh? Sama. Bagaimana dengan kutuk? Sama. Sebab itu Tuhan berfirman, it is finished. Udah selesai. Kalau udah selesai, kenapa saudara masih percaya khotbah-khotbah yang mengatakan saudara terkutuk? Kalau sudah selesai, kenapa saudara mau menerima sakit penyakit dan kutuk? Adalah satu kebodohan ketika saudara mendengar khotbah-khotbah yang sesat yang membuat saudara terkutuk. Padahal saudara adalah utusan-utusan Kristus di muka bumi ini. Padahal saudara adalah raja, kata Tuhan. Wahyu 5 ayat 10. Sekali lagi baca, Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Sebagai raja. Raja itu tugasnya memerintah, ya. Jadi apapun permasalahan saudara-saudara, saudara-saudara memerintah dengan apa? Otoritas dan kuasa yang sudah Yesus berikan. Waktu saudara mulai memperkatakan Kristus yang ada di dalam saudara, memerintah. Makanya dikatakan dalam Efesus 3 ayat 20, silakan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Itu jelas. Seperti dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kita itu Tuhan utus. Sudah diperlengkapi dengan tenaga dan kuasanya. Bukan itu saja, kita telah diurapi. 1 Yohanes 2 ayat 20. Bukan itu saja, Christ in you. Bukan itu saja, saudara raja. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Semua yang ada di Dia sudah ada di kita. Makanya dikatakan kita utusan Kristus. Firman Tuhan yang mengatakan, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa saudara masih takut? Orang yang takut itu ada setannya. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah tidak memberiku roh ketakutan. Saudara harus usir perasaan takut, perasaan ragu. Mulai sekarang ubah mindset saudara sebagaimana Roma 12 ayat 2 mengatakan kita harus berubah dalam pembaruan akal budi. Bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Bahwa Christ ini, bahwa saya adalah raja di muka bumi ini. Saya pembawa hadirat Tuhan. Saya garam dan terang dunia. Waktu saudara menerima itu, saudara yang pertama bagaimana supaya itu semua aktif? Harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Harus percaya
firman-Nya itu ya dan amin. Ya. Jadi seorang utusan Kristus itu dia membawa otoritasnya Yesus Kristus. Jadi kita di muka bumi ini nggak bisa sembarangan. Kita harus berkata-kata sebagaimana Yesus Kristus berkata-kata. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika saudara melayani Tuhan, berbicara kepada Roh Kudus yang ada di dalam saudara? Dia sahabat saudara, dia hidup di dalam saudara. Apapun permasalahan saudara, tanya Roh Kudus. Ketika kita sedang melayani seorang ibu, Roh Kudus, ibu ini sedang dalam masalah. Dalam hati aja ngomong. Karena dia roh, kita juga roh. Apa yang harus kukatakan kepada ibu ini? Tolong saya Roh Kudus, bongkar segala sesuatunya. Nah, kita belajar mendengar suara Tuhan itu bukan dari pikiran. Kalau dari pikiran itu bisa bercampur dengan suara setan. Kita mendengar suara Tuhan yang pertama dari firman, yang kedua di ulu hati saudara. Suara itu pasti saudara dengar. Jadi kita tidak mencari-cari suara karena dia Bapak kita. Dia pasti rindu berbicara dengan anak-anaknya. Nah, seorang utusan itu tidak pergi dengan kekuatan sendiri. Makanya Tuhan bilang, Aku telah memberimu tenaga dan kuasaku. Tenaga dan kuasa Tuhan itu untuk apa kata Tuhan? Untuk usir setan, untuk menyembuhkan sakit penyakit. Berarti saudara-saudara bisa. Bahkan kerajaan Allah itu ada di dalam saudara-saudara dan saya. Waktu saudara-saudara menyadari bahwa saudara-saudara memiliki kerajaan Allah itulah yang membuat lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berbicara, dan lain-lain. Waktu saudara-saudara tangkap ini, menerima ini, pelayanan saudara berbeda. Perkataan saudara berbeda. Karena apa? Christ in you. Jadi seorang utusan Kristus itu tidak dilepas begitu saja karena sudah diperlengkapi. Bahkan menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus ada di dalam saudara dengan kuasanya. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Amin. Jadi di tengah kekacauan dunia ini, yang sekarang kita dengar ada perang, ada macam-macam masalah, inilah tugas kita sebagai utusan-utusan Kristus di dunia. Kita harus membawa pesan damai daripada Allah Bapa. Pertanyaannya, apakah kehadiran saudara-saudara membawa damai atau justru memicu perpecahan? Kita harus introspeksi diri kita. Waktu kita bertemu dengan orang, apakah kita membawa damai atau membawa perpecahan, pertengkaran? Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki demikian. Nah, seorang utusan Kristus tidak boleh terikat dengan budaya setempat. Contoh, seorang duta besar Amerika yang tinggal di Indonesia, dia itu tetap warga negara Amerika. Gaya hidupnya, dia tetap hidup setia kepada negara Amerika. Demikian juga dengan saudara-saudara. Gaya hidup kita harus sama dengan Yesus Kristus.
sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 16. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 16. Yohanes 17 ayat Ayat 16 16. ya, Bu. Oke. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Jelas Tuhan berbicara bahwa kita bukan dari dunia. Sama seperti Yesus Kristus bukan dari dunia. Lah, kalau kita bukan dari dunia, berarti gaya hidup kita, gaya berbicara kita tidak sama dengan dunia. Kalau dunia berbicara, ayah ibu saudara meninggal karena apa? Karena sakit jantung. Berarti saudara nanti juga meninggal karena sakit jantung. Saudara-saudara menerima demikian ketika dokter berbicara? Tentu saja tidak. Saudara harus berkata, aku batalkan perkataan dokter. Karena saya diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus. Yesus tidak memiliki sakit jantung, begitupun saya. Itu harus keluar. Tapi kebanyakan orang Kristen menerima perkataan dokter. Ya, yang Tuhan mau apa? Kita hidup sebagaimana Yesus Kristus karena ada firman yang mengatakan sama seperti Dia, sama seperti Kristus, demikianlah kita juga ada di muka bumi ini. Nah, kita harus mencerminkan kerajaan sorga, kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Karena kita ini raja loh. Karena kita ini adalah utusan Kristus. Dunia mengajarkan apa? Balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Kristus mengajarkan apa? Doakanlah musuhmu. Kan berbeda ini firman Tuhan, ya. Nah, dunia itu mencari keuntungan untuk apa? Dengan menghalalkan berbagai cara. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kita ini telah diberkati dengan segala berkat surgawi. Efesus 1 ayat 3. Ya. Betapa Tuhan itu baik. Kita harus berkata apa? Tuhan Yesus, Engkau baik. Karena kebaikan Tuhan kita telah diselamatkan. Ya. Jadi kita harus merubah mindset kita. Jangan lagi kita merasa saya begini karena saya orang berdosa. Saya begini karena hidup terkutuk. Makanya saudara nggak pernah mengalami terobosan dalam doa. Doa saudara harus dirubah. Doa saudara harus menyetujui apa yang Tuhan sudah janjikan. Apa janji Tuhan bagi saudara? Janji penyertaan. Aku bersyukur apapun yang aku kerjakan berhasil. Karena Engkau Tuhan yang menyertaiku sampai akhir zaman. Apalagi janji Tuhan bagi saudara? Engkau telah sembuh. Aku bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu berkata, aku telah sembuh. Hai tubuhku, dengarlah firman Tuhan. Engkau telah sembuh. Perkatakan terus sampai apa iman saudara timbul. Ya, jadi tindakan utusan-utusan Kristus itu harus mencerminkan sifat-sifat Kristus yang kita wakili. Kan nggak mungkin kita sebagai utusan-utusan Kristus hidup kita amburadul. Sebagai utusan-utusan Kristus bahasa kita bahasa dunia, bahasa kebun binatang, ya, balas kejahatan dengan kejahatan, balas maki-maki dengan maki-maki. Itu bukan seorang utusan Kristus, ya. Jadi kita harus menjaga nama baik daripada Yesus Kristus yang hidup di dalam saudara-saudara dan saya. Kita nggak mencari-cari Tuhan, Dia sudah di dalam saudara. Seorang yang dipilih Tuhan sebagai utusan-utusan Kristus itu bukan pilihan yes or no, tapi itu adalah panggilan Tuhan yang harus saudara-saudara terima dan harus saudara-saudara lakukan. Matius 28 ayat 18 sampai 19. Matius 28 ayat 18.
sampai 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Amin. Amin. Ya, Yesus Kristus mengutus kita dalam Matius untuk kita pergi. Pergi ngapain? Untuk menjadikan semua bangsa murid. Adalah kehendak Tuhan untuk semua orang menjadi apa? Murid, bukan menjadi orang percaya, menjadi murid. Kalau seorang murid itu, saya ulang lagi, pengen seperti gurunya. Waktu saya kecil, ketika guru saya ngajar di depan, saya pengen seperti guru saya. Makanya di rumah saya ulang-ulang seolah-olah saya sedang ngomong, ada di depan saya murid, saya nunjuk-nunjuk dinding seperti saya sedang mengajar. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara rindu untuk hidup seperti Yesus Kristus hidup? Roma 10 ayat 14 dan 15. Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Jelas. Jadi begitu banyak orang yang belum diselamatkan. Adalah tugas kita untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, yaitu kabar tentang kebaikan Yesus. Ceritakan siapa Yesus, ceritakan kebaikan Yesus. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Kita kewargaannya adalah apa? Di dalam sorga. Jadi Tuhan nggak bilang kita kewarganegaraan dunia, enggak, sorga. Jadi sorga pagi hari ini mengutus saudara-saudara dan saya sebagai ambasador. Kita ini adalah duta besar Tuhan di muka bumi. Pagi hari ini sorga mengutus saudara sebagai raja di bumi ini. Sebagai raja, saudara tugasnya memerintah, bukan mengeluh. Mulai ganti perkataan-perkataan saudara. I'm blessed, aku diberkati. Aku disayang Tuhan. Aku disertai Tuhan. Apalagi yang mau keluar dari mulut saudara? Coba ngaca, lihat wajah saudara. Sekarang kan saudara melihat kamera. Katakan, hai engkau yang diberkati Tuhan. Hai engkau yang dipilih Tuhan. Hai engkau yang apa? Diurapi Tuhan. Saudara harus berbicara kepada wajah saudara. Kalau enggak saudara akhirnya terpuruk. Kok hidup gini-gini aja? Perasaan gak ada perubahan. Kan saya sudah pernah kesaksian bagaimana rumah saya Tuhan ubahkan jadi mewah. Saya nggak perlu shoot rumah saya sekarang segede lapangan bola, nggak usah. Itu semua karena mulut. Kalau mulut saya, saudara nggak pernah ngomong, nggak pernah jadi. Bagaimana mobil saya Tuhan ubahkan baru dalam waktu 1 bulan? Mulut. Saudara harus intim, akrab sama Tuhan dengan mulut. Kalau cuma diam dan nangis itu tidak membawa mujizat. Mujizat terjadi ketika mulut mulai berkata-kata firman. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dan Roma 10 ayat 10. Silakan. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata,
maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami berkata-kata. Satunya lagi, Bu. Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, mulut berkata-kata itu berarti ada suaranya. Baca firman juga dengan bersuara. Karena Yosua 1 ayat 8 mengatakan, jangan lupa memperkatakan, kata Tuhan. Kalau memperkatakan itu ada suara. Iblis mau saudara baca firman diem. Supaya nggak ada iman yang timbul. Kan Roma 10 ayat 17 jelas. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pagi hari ini ketika saudara-saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, mulai berkata-kata, aku diberkati. Ketika iblis membawa sampah-sampah pertikaian, iblis membawa sampah-sampah kegagalan, iblis membawa sampah-sampah sakit penyakit, langsung ngomong, keluar dari kehidupanku. Karena ini bukan bagianku. Aku tidak izinkan engkau ada dalam kehidupanku dan keluargaku. Karena Christ in me. Itu yang harus ada dalam kehidupan saudara-saudara. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan berfirman untuk apa? Terang kita bercahaya di depan orang. Ya, supaya orang-orang itu melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekarang ketika kita berbicara firman, kita rindu orang itu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi orang itu melihat gaya hidup kita masih urakan, gaya hidup kita masih suka marah-marah, maki-maki orang. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita menyatakan siapa Kristus? Kita dulu yang berubah. Makanya, bagaimana kita menjadi utusan-utusan Kristus kalau kita tidak menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Kan firman Tuhan mengatakan apa? Serahkanlah seluruh anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai Tuhan. Kita harus menyerahkan. Kalau kita nggak menyerahkan, nggak bisa. Pagi hari bangun tidur, Tuhan, aku serahkan pikiranku, hatiku, kehendakku, rencanaku, perasaanku kepadamu, perkataanku. Basuh aku, rendam aku, tenggelamkan aku dengan darah Yesus. Itu harus keluar dari mulut saudara-saudara dan saya. Efesus 4 ayat 19 itu harus keluar dari mulut kita dalam doa kita. Karena firman Tuhan yang mengatakannya. Ya, sorry. Efesus 4. Saya lupa nih terus di mana. Pokoknya firmannya begini. Kiranya tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulutku. Oh, sorry. Efesus 4 ayat 29. Ya, coba dibaca deh. Efesus 4 Jangan, ayat 29. ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Nah, sesuai firman Tuhan ini dalam doa, saya berdoa demikian. Tuhan, kiranya tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulutku. Karena kita sudah meminta sama Tuhan. Jadi ketika iblis ya menaruh perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan yang bukan dari Tuhan, saudara harus bisa memilah. Ini dari setan. Waktu saudara mulai pengen marah, saudara tahan. Ini bukan dari Tuhan.
Karena Tuhan itu kasih. Kita harus mencerminkan bagaimana Kristus di dalam kita. 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Puji Tuhan bahwa kita ini adalah surat pujian. Jadi kita ini harus mengetahui bahwa Tuhan yang memilih kita. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi nggak sembarangan memberitakan firman Tuhan, nanti di luar ngerokok, memberitakan firman Tuhan, nanti maki-maki orang, ngutang sana, ngutang sini, itu bukan wakil Tuhan. Karena Efesus 1 ayat 3 itu jelas mengatakan kita telah diberkati dengan segala berkat sorgawi. Jadi itu masih di alam roh. Bagaimana saudara untuk meraih itu semua? Mulut. Tuhan, aku bersyukur karena saya telah diberkati dengan segala berkat sorgawi. Aku percaya rekening listrik ini bisa terbayar semua karena Engkaulah Allahku yang memenuhi seluruh kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Aku tidak pernah kekurangan sebab Engkaulah gembalaku yang baik. Itu kan firman berdoanya. Ngapain kita capek-capek doa pakai pikiran kita, pakai firman aja. Dan itu jadi. Jadi ingat, Tuhan tidak mengutus saudara-saudara dan saya dengan tangan kosong. Enggak, dia sudah memperlengkapi. Semua yang ada di Kristus sudah ada di saudara. Bahkan dia sendiri pun di dalam saudara. Yesus yang diurapi yaitu Kristus ada di dalam saudara dan saya. Bukankah saudara seharusnya bersyukur? Jadi menjadi utusan Kristus itu adalah satu kebanggaan, satu kehormatan yang harus kita junjung tinggi. Bagaimana cara kita menerima panggilan sebagai seorang utusan Kristus? Bahwa kita menyadari sebagai utusan Kristus kita memiliki apa? Identitas yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi kita sesungguhnya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Apanya yang baru? Roh saudara dan roh saya adalah baru di dalam Kristus. Yang harus diperbaiki apa? Jiwa saudara. Karena tubuh merespon apa kata jiwa. Bagaimana supaya jiwa itu tenang? Sebagaimana Daud berfirman, tenanglah jiwaku karena roh Allah ada di dalammu. Penuhi dengan firman setiap hari. Nggak mungkin kita berkata, saya percaya, saya beriman, tapi saudara nggak pernah baca firman. Karena jelas Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara-saudara harus menerima bahwa saudara-saudara adalah orang yang diurapi Tuhan, saudara-saudara utusan-utusan Kristus di muka bumi ini, saudara-saudara anak-anak Allah, saudara-saudara adalah raja, dan saudara-saudara adalah garam dan terang dunia. Amin.